Sampai udah jauh kita ngelewatin Alas Roban. Kata orang tuh udah terkenal angker gitu ya. Kita ngelewatin Alas Roban, kita berhenti di jajaran warung paling akhir. Jadi ini warung deretan warung, belakangnya tuh hutan. Warung-warung ini semuanya tutup. Nah di ujungnya ada yang buka satu. Kita berhenti di sana, ngopi. Kita sempat makan mie juga di sana. Supir saya sempat tiduran sampai ada satu armada bus itu parkir di belakang bus kita. Nah sopir sama koneknya itu turun, nyamperin kita. Bang, kenapa mobilnya? Oh enggak apa-apa nih lagi ngopi, sini aja dulu istirahat. Terus saya sama sopirnya ini dibawa ke samping mobil bus ini, dibawa ke sini, bisa dibilang, bang, nggak ada warung yang buka. Saya sama sopirnya tuh bayar apa yang kita makan. Jadi transaksi kita kelihatan. Jadi pas itu tuh udah bayar, kita masuk, kan di sini nggak ada pintu nih, pintu sopir. Kita memutar ke sini dong, ke kenek itu. Masuk, karena penasaran, kita lihat lagi tuh warung. Begitu mau jalan, lihat lagi, beneran tutup. Hah? Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia bekerja sebagai kondektur bus. Nah, di sini udah ada narasumbernya, kita sapa dulu aja Bang Paul. Bang Paul, apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik. Bang Paul ini kan katanya punya pengalaman horor ketika jadi kondektur bus. Ini kenapa nih? Apa yang terjadi nih? Iya bang, jadi saya punya pengalaman mistis saat saya bekerja sebagai kondektur bus. Karena kondektur bus itu kan kalau berangkat dari pagi sampai malam. Nah yang lebih parah bang, pengalaman saya alami itu pas saya melintas ke jalur Alas Roban. Pas melintas? Setelah melintas Alas Roban itu ada sesuatu yang di luar. Ini kejadian tahun berapa? Pertengahan 2016 ke bulan Juni-Juli. Dan Bang Paul ini berapa lama nih jadi kondektur bus? Saya di sana bertahan 6 bulan. Cuma 6 bulan aja? Cuma 6 bulan aja. Oke. Yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Paul, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Paul, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentarmalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Paul, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Pengalaman ini saya alami di pertengahan tahun 2016-an. Waktu itu saya baru keluar dari penjaga gedung di kampung, terus merantau ke Jakarta. Itu awalnya sebagai kuli bangunan. Jadi saya ke sana itu kuli bangunan di salah satu pool bus pariwisata. Waktu itu masih kecil, armadanya baru ada 2. Nah di sana itu kita bareng sama teman, ada yang ngajak. Jadi sekitar berenam. Itu tinggal di satu tempat tinggal bedeng di sana. Jadi awalnya selama seminggu itu saya kerja bangunan tuh bang. Kerja bangunan biasa. Nah kalau malam itu kita sering nongkrong di bedeng itu. Jadi di lokasi bedengnya itu pinggir jalan raya, letter U. Jadi ini kamar-kamar tidur, terus di sini ada kamar-kamar tidur, di sini kamar mandi. Jadi letter U, di tengah-tengahnya ini parkiran busnya. Karena 2 armada kan masih kecil. Nah waktu itu kita lagi ngerjain ini nih, bedeng ini, ada satu bedeng, kita bangun, dan tempatnya nggak ibaratnya nggak yang dari tembok, dari triplek gitu, yang seadanya lah, cuma buat bisa tidur sama mandi belakang. Udah hampir berjalan seminggu, nah tiba-tiba si kondektur salah satu dari 2 armada ini resign, dia keluar. Akhirnya kan dia nyari lagi kan, nyari kondektur baru kan.
Nah, karena saya tahu di situ ada lowongan kondektur, karena saya kerja di bangunan itu kayaknya capek banget gitu, kepanasan dari pagi sampai sore kan, gitu. Dipanas, dijemur, kalau hujannya kehujanan. Kayaknya boleh nih nyari pengalaman baru di kondektur bus kayak gitu. Akhirnya ngomong lah ke sini ke bosnya ini, emang bener ada lowongan, bener boleh nggak saya daftar? Oh boleh katanya kalau memang kamu mau. Jadi karena udah temen tongkrongan tiap malam ya sama bosnya ini, akhirnya ya udah masuk aja, nanti lamaran mah gampang nyusul belakangan. Udah tuh kita masuk ke kondektur itu, udah keterima ya. Berarti kan waktu di kuli bangunan itu saya masih bareng sama anak-anak di bedeng itu di satu kamar yang agak gede, itu bareng anak-anak proyek, tidurnya barengan. Nah ketika udah jadi kondektur ini, nah jadi bekas kamar kondekturnya kan kosong. Nah itu saya diberi fasilitas itu, tidur di sana. Bentuk kamarnya itu ya kecil, cuma bisa buat tidur, di belakangnya cuma buat mandi. Kalau WC-nya itu misah, jadi ada 4 WC berbaris itu di pojokan sini. Jadi di itu tuh nggak ada WC-nya. Berarti udah nggak kerja jadi bangunan lagi nih? Enggak. Kuti udah pindah, tapi masih di lokasi yang sama kan, karena waktu bangunan juga kan bangun poolnya itu, bangun bedeng itu. Nah awal pindah ini di malam pertama ini saya bermimpi. Jadi set mimpinya itu di pool. Di pool itu kan letter U. Di tengah ini ada kayak pembatas itu pohon beringin. Ada 4 pohon beringin sama pohon ceri kecil-kecil. Nah bus itu kalau parkir kiri kanan biasanya. Saya mimpi di situ didatangin 2 sosok kuntilanak. Jadi yang satu di pohon, sorry bukan beringin ya, asem gitu ya. Kalau di sini pohon asem yang gede, yang satu di pohon asem, yang satu di pohon ceri. Itu hadap-hadapan, itu nggak ada omongan interaksi ya. Tapi kita ngerti bahwa si makhluk ini ngusir kita, suruh pergi dari sini, dari lingkungan ini. Nah di situ mulai tuh terbang karena saya di mimpinya itu. Terbang segala macam ke saya. Di situ berani, enggak, ini saya udah di sini, udah tinggal di sini, saya nggak mau pergi gitu. Kalian aja yang pergi. Ya itu berani. Kayak setengah sadar gitu. Akhirnya kebangun dengan deg, kok mimpi kayak gini gitu kan. Ini kenapa mimpi kayak gini? Udah selesai, saya ceritain mimpi itu ke supir saya. Kata supir saya, oh nggak apa-apa, itu mah udah biasa, memang yang penunggu sini. Jadi memang dia itu sosok penunggu yang di situ. Jadi katanya sih ini sebelum dibangun bedeng ini tuh wilayah ini kalau dibilang tuh suwung tuh apa? Sungil. Jadi angker. Jadi memang udah angker, dia udah di sana. Makanya dia setiap ada orang baru tuh suka jahil, suka pengen ngusir katanya. Nah di malam berikutnya itu sekitar jam 1-an mungkin ya, saya dengar dari luar itu ada orang lagi nyapu halaman malam-malam. Jadi kayak terdengar, tapi nggak normal. Kalau orang nyapu halaman kan biasa serak agak cepet kan ya. Ini nggak, cuma serak agak lama, serak lama lagi, serak. Didengerin suara apa dan dari sambil sebelum tidur tuh. Karena penasaran kan, saya intip juga tuh dari jendela. Diintip di halamannya itu nggak ada apa-apa, cuman ada sapu lidi di tengah-tengah jalan yang halaman itu masuk itu tengah-tengah di situ roboh gitu, nggak ada apa-apa, nggak yang terbang, nggak yang gerak sendiri, itu tengah-tengah situ. Ini siapa? Pikiran saya mungkin tetangga apa siapa, terus masuk kan. Pas saya mau tidur lagi bunyi lagi, srek dengan pelan, srek, nggak yang srek. Ini siapa yang nyapu halaman malam-malam? Lihat lagi, posisi si sapu lidinya ini pindah. Yang tadinya awalnya saya lihat di jendela gitu, ini jendela di sini depan pintu. Ini pindah ke sini, si sapu lidi itu. Agak jauh tuh? Agak jauh pindahnya. Agak jauh. Loh, kok sapu lidinya pindah? Penasaran saya buka pintu dong. Ini barangkali ada yang masih bangun, masih begadang. Tapi saya lihat di situ udah sepi. Udah nggak ada yang begadang, udah pada tidur. Itu jam berapa itu? Sekitar jam 1-an kan. Jam 1-an. Karena udah sepi tuh di bedeng itu tuh, lingkungannya udah sepi. Udah pada tidur. Tidur lagi nggak dihirauin kan.
tidur. Itu pernah saya alami juga di kamar mandinya ini. Jadi setelah mimpi ini, teror-teror itu datang. Setelah mimpi bertemu, itu teror-teror itu datang. Di kamar mandi itu ada yang nangis. Awalnya saya pikir tetangga berantem mungkin. Kan bedeng itu dindingnya itu kan dari triplek. Jadi kita ngobrol pun kedengeran. Karena cuma buat tidur doang, jadi seadanya. Saya dengar itu suaranya kok dari kamar mandi, kata saya gitu kan. Dengerin lagi, oh ini. Akhirnya kan saya dengerin, oh ini fix gitu loh, oh fix dari kamar mandi ini, yang nangis dengan suara yang lirih gitu. Pelan tapi lirih, tapi jelas gitu. Udah aura badan tuh udah merinding, semerinding mungkin, takut banget. Nah, untuk mengobati rasa takut itu saya putar YouTube kan ada ruqyah kayak gitu. Saya buka tuh ruqyah rumah untuk ngusir jin. Saya putar tuh karena udah nggak memungkinkan buat ngaji. Saya itu kan udah takut kan, boro-boro ngaji gitu, udah gerak aja kayaknya udah ini banget. Tapi bisa ngaji. Insya Allah sih bisa. Nah, kita putar, diem tuh bang, pas putar itu tuh. Jadi saya setel tuh semalaman tentu. Agak dikerasin kan. Udah paginya tuh tetangga nanya, bang kalau nyetel musik jangan kenceng-kenceng nih, udah malam mau pada tidur. Oh iya pak, maaf soalnya malam saya dengar ada yang nangis di belakang, makanya saya putar itu buat ngobati rasa takut. Oh gitu. Jadi emang kedengeran kan dari triplek dindingnya. Tapi tetangga gak ada yang dengar suara nangis itu? Enggak, saya nanya. Tapi nggak kedengeran katanya. Kan saya cerita, bisa ada yang nangis. Kamu kedengeran nggak ke sana? Enggak sih, kita nggak dengar, cuma dengar suara ngaji aja itu katanya dari HP. Mungkin ada beberapa. Jadi setelah masuk ke kondektur ini saya nggak langsung narik tuh, belum ada sewa. Jadi beberapa itu masih di pool. Di hari keberapanya itu ya, saya itu akhirnya kayak yang shock juga. Badan tuh tiba-tiba meriang gitu bang. Tiba-tiba meriang, menggigil, panas tanpa sebab. Itu sekitar jam 8-an lah. Wah menggigil banget. Udah sambil kayak orang meriang aja, gitu kan. Nah tetangga dengar, dikira mungkin lagi nangis katanya. Mainlah ke kamar tidur saya. Kenapa Ul? Ini pak saya sakit. Ini sakit. Dia akhirnya bikin teh manis, minum, obatin, saya dikerokin di apa ya, segala macam. Udah pas tidur saya putar itu lagi tuh, putar ayat-ayat itu lagi, karena hawanya udah merinding kan di sana. Nah itu reaksi di badan saya malah. Jadi ruqyah gitu saya putar tuh, itu reaksi ke badan saya. Tiba-tiba saya muntah-muntah sambil dengar itu tuh, dan rasanya pingin matiin ini HP. Jadi pengen matiin sampai saya jauhin. Udah, pokoknya lawan dengerin ayat Quran gitu. Pengen dimatiin tuh. Muntah-muntah tapi nggak keluar apa-apa muntahnya. Muntah angin gitu. Muntah-muntah. Paginya itu setelah itu tuh jadi fresh banget, Bang. Gak tahu mungkin apa ketempelan, mungkin gimana gitu, atau mungkin sugesti ya, nggak ngerti lah. Tapi itu yang saya alami itu seperti itu. Ketika ngedengerin ayat ruqyah tuh muntah-muntah di situ agak lama. Nah karena bus ini udah beberapa hari ya, jadi kan agak berdebu-debu. Meskipun belum jalan. Di malam itu tuh kita nyuci bus. Biasa kalau bersihin bus tuh dari dalam dulu, kita sampahnya keluarin. Waktu itu kan belum jalan jadi belum ada sampah, cuma ngecek aja kaca dalam dilap-lap, terus atapnya kita bersihin. Ke belakang kan, ke WC ambil air, terus ambil tangga, ya disemprot, disiram biasa. Berapa orang yang nyuci? Saya doang. Bus yang satu armada yang satu itu lagi jalan. Masih keadaan sore sih berarti, habis maghriban. Nyuci dari luar gitu, pas nyuci kaca dari luar tuh, kok di dalam sekilas kayak ada orang. Kelebat doang gitu, kayak orang lewat. Tapi kan bus itu, jadi bus ini tuh agak kecil bang, jadi bukan bus yang gede. Jadi bus pariwisata
34 seat kalau nggak salah. Jadi dua-dua. Ya. Sini dua. Nah, belakang tuh ada lagi. Kecil pintunya ini cuma 2, Bang. Jadi di pintu supir tuh nggak ada pintunya. Di bagian supir itu nggak ada pintunya, cuma di konektor doang. Oke. Jadi sebelah sini doang di pintu 2. Kan kalau misalkan orang ketahuan dong lewatnya dari pintu depan. Saya nyuci di sebelah sini nih, harusnya ketahuan. Sambil saya liatin itu sambil nyuci, sambil ngelap-ngelap maghrib. Apa ya, sampai masuk kosong nggak ada apa-apa. Saya nggak hirauin waktu itu, nggak mikir ibaratnya penampakan atau segala macam. Masuk lagi kan udah istirahat. Nah di malam itu, ini sosok yang ada di dalam mimpi saya, salah satunya waktu dimimpikan 2. Nah sosok ini yang satu nih, itu nampakin diri di kamar itu. Pas saya tidur, dia ini nampakin di pintu yang mau ke arah ke kamar mandi itu. Dan sosoknya ini bukan sosok kuntilanak kayak badan normal. Yang saya lihat itu tinggi. Jadi sampai ke langit-langit sebenarnya. Saya belum pernah lihat tuh kuntilanak dengan penampakan yang seperti itu. Kan kuntilanak yang biasa sering kita lihat ya seukuran normal manusia. Yeah. Kan. Ini gede tinggi gitu loh, sampai ke atap-atap. Terus tuh udah kaku tuh badan udah gini. Terus saya posisi gini ya, ini pintu kamar mandi, ini pintu depan. Dia tuh ngelewatin, ini terbang ya, terusnya ke depan. Tepat ke kaki saya. Keluar. Rasanya gimana itu? Nggak kerasa apa-apa. Cuman ya sambil gini kan dia lihat putih, karena putih tinggi kan. Kan tahu lihat. Dalam pintu tuh dalam keadaan tertutup. Yang saya tahu sih katanya makhluk kayak gitu tuh nggak bisa tembus katanya. Tapi kan kalau kita lihat di film-film kan bisa tembus. Itu tembus ke pintu, keluar. Aduh, makin takut kan. Makin takut. Nah, ini perbedaan dari sosok yang kuntilanak 1 sama kuntilanak 2 yang dilihat di mimpi itu perbedaannya apa nih? Kalau yang satu itu nggak nampakin mukanya. Jadi yang di pohon asem itu dia duduk dengan rambut ke bawah. Nah kalau yang di pohon ceri itu dia nampakin mukanya. Masnya yang lihat yang mana? Yang nampakin mukanya itu. Kelihatan mukanya? Kelihatan mukanya. Dan mukanya bukan muka yang hancur sih, itu masih kayak masih agak bersih lah, cuman dalam bentuk kuntilanak kayak di film-film gitu. Oke. Nah besoknya kita punya orderan sewa ke Bandung. Jadi kan bus ini kan bus pariwisata. Kita ngambil di daerah mana gitu ya, saya lupa daerahnya tuh. Karena waktu itu masih baru, belum hafal wilayah kan. Tapi kita harus standby di sana itu jam 6. Jadi ini orang-orang mau wisata berangkatnya jam 6 biar nyampe di Bandung itu nggak kemalaman gitu, nggak terlalu sore. Mau nggak mau karena jaraknya agak jauh, jadi kita standby itu jam 3 tuh udah harus berangkat dari sini. Nah di malam itu biasa karena saya kenek ya, sebelum sopir saya masuk kan udah siapin dulu tuh, mobil kita angetin, udah diberes-beresin, kaca dilap-lapin gitu. Kenapa mobil diangetin? Ya, jadi karena saya kenek kan, sebelum sopir masuk tuh kan kita udah siap-siapin dulu tuh, mobil kita panasin, terus udah beres-beresin lah, kacanya kita lap-lapin biar bersih aja pas berangkat tuh. Sopir keluar dari kamar sopir itu di itu kan letter U. Dia di sini nih, dekat WC. Oke. Saya udah di dalam bus posisi. Dia masuk, udah siap, udah gini bang, udah ready nih, kita udah mau berangkat, udah masukin. Ini kan rem tangan udah dilepas. Tiba-tiba dia lihat spion, ditarik lagi tuh rem tangan. Tarik lagi, bentar ul. Saya mau turun dulu. Turun, posisi bus gini, dia turun ke sini kan di samping supir itu nggak ada pintu. Yeah. Jadi otomatis ke saya nih, lewat ke saya. Turun, dia ke depan muter ke sini. Lama di sini liatin bus ke belakang. Muter. Saya, kenapa Pak? Panggil aja Pak Jack, Bang Jack ya, panggilnya Bang Jack. Kenapa Bang Jack? Kok saya kayak lihat ada orang di belakang, saya lihat di spion. Makanya dia tadi gini ke spion, turun lagi. Kayak ada orang di belakang. Ah nggak ada, udah saya cek.
Lagian kan malam-malam jam 3 udah nggak ada orang. Nah, kata Bang Jack ini, dia lihat ada orang duduk di belakang, paling bangku paling belakang, tapi setengah. Jadi bus setengah itu di dalam, setengah di luar. Makanya dia kelihatannya di spion mobil. Ah, yang bener. Ah, jangan nakut-nakutin, Bang. Itu udah keberangkatan pertama lagi kan saya. Pikir saya, wah ini jangan nakut-nakutin, Pak. Mungkin lagi di ospek apa gimana gitu. Anak baru. Enggak, beneran di situ. Ya udahlah, bismillah, jalan aja. Jalanlah kita ke Bandung itu. Sorry, kata Bang Jack sosoknya ini perempuan atau? Perempuan. Iya, jadi sosok dia tuh lihat sosok perempuan setengah. Jadi setengah itu di dalam, setengahnya itu di luar. Di luar bus. Cuma setengah doang. Dia ngira kenapa keluar, ngiranya di belakang mobil. Iya. Tapi itu dalam keadaan duduk kan. Kalau duduk kan setengah kelihatan, bukan berdiri. Makanya dia turun mastiin, tapi nggak ada apa-apa. Akhirnya pagi itu kita berangkat ke ngantar sewa ke Bandung. Di perjalanan itu nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Nah, pas pulangnya ini kejadian yang bisa bilang hampir sering terjadi di bus saya ini. Pas pulang itu kita kan kalau bus tuh kalau sambil jalan tuh nyetel musik ya. Musik dangdut lah biasanya. Ada satu penumpang kita yang tidur, dia erep-erep di dalam kondisi pulang itu. Berarti pulang tuh malam. Dari keadaan sepi, lampu bus udah lampu yang low light gitu. Tuh Nah, si teman dia ketawa sih. Nah, ada orang erep-erep. Nah, yang di sebelahnya itu kan masih beberapa di sana tuh masih dalam kondisi bangun. Kenapa tuh? Dibangunin. Kenapa? Astagfirullah, dia langsung. Astagfirullah, saya mimpi karena yang bangun. Mimpi erep-erep. Saya mangku kuntilanak. Jadi dia tuh tidur di bus, di dalam mimpinya itu dia di posisi yang sama. Iya. Tapi di depannya tuh ada kuntilanak. Nah, yang di busnya akhirnya kan malah ketawa gitu, bukan serem. Ah, lu orang masa di bus erep-erep. Lagian bisa-bisanya masa iya tidur di bus sampai senyak gitu, sampai serep-erep. Sumpah katanya. Saya di depan tuh dengerin gitu percakapan mereka. Udah makanya berdoa. Udah tuh tidur lagi. Sampailah ke tempat lokasi awal penjemputan itu. Udah pada turun lah mereka. Kita kan pulang udah kosong tuh, pulang ke pool. Di perjalanan ini kita lagi biasa musik dangdut kita kencengin tuh, nggak pernah lepas dari musik dangdut tuh. Sekilas nih Bang, terdengar suara kayak orang nangis di belakang kita tuh, di belakang jok tuh. Kok kayak ada yang nangis ya, kayak ada suara nangis. Kecilin tuh volume, kecilin. Ah, nggak ada. Bang Jack, denger nggak? Kayak ada orang suara nangis ya. Ini dari lagunya apa dari belakangnya? Nggak ada. Dia kan fokus gitu. Kencengin lagi, nangis lagi, kedengeran lagi dengan suara lirih lagi. Akhirnya saya matiin aja. Ah, penasaran, ganti lagu Pak, ganti lagu. Udah coba matiin aja, matiin. Fokus tuh malam tuh. Di perjalanan beneran bunyi, ada yang nangis. Loh, beneran Pak ada yang nangis. Kayak feeling saya sih kayaknya dia juga denger ya. Cuman waktu itu mungkin buat nenangin. Enggak, udah kamu mah udah tidur aja tuh, udah kecapean tuh, halusinasi kan. Feeling saya sih dia juga dengar, ekspresi wajahnya udah beda. Kayak tadi tuh. Pulang sampai ke pool lah kita. Di pool tuh ngobrol lagi, bahas itu lagi. Bang, sebenarnya denger gak sih? Ya sebenarnya tuh denger. Ada yang nangis. Dia juga bingung, sebelumnya itu nggak pernah ada kejadian itu Bang. Di bus tuh sama kondektur yang lama tuh aman-aman aja. Ini baru sama saya aja ngalamin kejadian ini. Di busnya ya. Biasanya tuh kejadian kuntilanak itu dialami di lingkungan bedeng aja. Nggak sampai masuk ke bus di perjalanan gitu. Nah, begitu kita sampai di pool, biasa tugas kenek itu kan bersih-bersih. Jadi begitu nyampe, supir mah udah masuk kamar istirahat. Kita tuh bersih-bersih. Pulang dari Bandung tuh udah jam 2 malam, jam 2 pagi.
kondisi kan udah pada tidur tuh. Bus yang satu juga ada di situ, tapi kan supir sama koneknya udah pada tidur. Jadi saya nyuci sendirian. Biasa bersih-bersih, bangkunya bersihin, bawahnya sampah-sampahnya keluarin. Saya mau ngambil ember buat ngelap-ngelap di dalam. Itu di pohon asem nampakin kuntilanak yang rambutnya ke bawah. Rambutnya ke bawah, duduk gini. Biasa unjang-unjang dia. Ngeri gitu. Saya pengen udah tuh sebenarnya. Tapi di saat itu saya harus beresin nih bos. Karena besok paginya jam 8 kita harus jalan. Jadi udah mending beresin sekarang terus istirahat biar full gitu loh, biar nanti pas berangkat fresh. Duh gimana ini ya, kalau misalkan saya tidur nanti takutnya kebablasan pas berangkat belum beresin bus. Hanya dengan rasa takut cuekin aja tuh si sosok yang di pohon asem ini. Saya ke kamar, ke WC ngambil air, beres-beres yang dalam udah beres, dalam udah beres. Kalau bersih-bersihnya sore biasanya saya sambil nyetel musik. Karena ini malam itu suasana hening banget, udah nggak ada suara apa-apa. Begitu keluar ambil ke bagasi yang belakang tuh, ambil tangga saya taruh, dia ada di atas blower itu. Si sosok kuntilanak itu. Tapi yang ini yang mukanya kelihatan. Jadi dua sosok yang ada di mimpi ini nampakin di dunia nyata. Memang ada ternyata di situ, di atas. Astagfirullah, udah bingung sebingung-bingungnya itu. Mau gimana, mau ditinggal, keadaan capek pasti besok kesiangan gitu. Gak mungkin sempet beresin pas berangkat. Itu berarti posisinya di atas bis ya? Jadi bus itu kan, kalau bus gede itu blowernya kan di tengah. Iya. Karena ini kecil, posisi blower itu di belakang. Ini sebenarnya kondektur, ini di sini nih. Pas di bawah kondektur sama supir belakangnya. Iya. Berarti di bangku pertama lah, jajaran situ. Di atas itu dia duduk. Saya kan harus naik tangga, bersihin kaca. Iya. Akhirnya udah saya ke belakang dulu, bersihin yang di belakang dulu, berharap sambil ini hilang nih. Ini udah ngeri banget sebenarnya. Lap terus. Ke samping lagi, udah nggak ada nih sosok. Hilang. Nah, udah nggak ada. Jadi waktu itu saya agak berani soalnya melihat yang kayak gitu sebelumnya juga ada pernah sih bang. Jadi kuncinya ya cuekin aja. Dengan rasa takut tuh ya pura-pura nggak lihat aja. Akhirnya lanjut beres-beres gitu di samping kanan dulu, beresin ke depan. Nah di samping kiri saya ambil tangga. Jadi posisi kaca itu sama tangga tuh, misalnya ini kaca, tangga tuh di sini bang. Tangganya pendek, bukan yang tinggi banget. Pas saya naik, ini kaca, kepala saya kan gini kan, dilap. Ini dia duduk di bangku itu, gini. Apa gitu, lihat-lihat. Mastiin gitu kan, kok ada orang. Begitu nengok dia, ya hampir jatuh tuh. Ganggu banget. Dan yang di pool ini, kejadian ini tuh selama saya kerja 6 bulan itu hampir sering. Pokoknya dalam seminggu sekali tuh pasti sosok ini tuh nampakin diri. Paling jarangnya tuh seminggu sekali ya. Paling seringnya mungkin bisa seminggu 3 kali. Tapi hampir setiap minggu sekali tuh pasti nampakin. Gak kebayang gue kalau di posisi selama 6 bulan itu. Ya mau nggak mau saya juga sih mas. Iya. Karena nggak ada kerjaan lain. Udah selesai, kelar. Udah istirahat tuh sampai nunggu pagi. Jadi kenek itu waktu istirahat tidur 5 menit aja itu udah berharga banget tuh. Karena kita di perjalanan nggak tidur gitu kan. Pulang harus bersih-bersih. Ya, itu ada waktu tuh tidur. Berarti kan selesai itu sekitar jam 4. Jam 5, 6, 7 saya udah bangun lagi tuh. Jam 8 ini kita berangkat ke nganterin pondok pesantren, ke salah satu pondok pesantren gitu. Berangkat normal tuh, perjalanan siang kan, normal aja. Sampai pas dekat tujuan, lokasi tujuan, itu kita ngelewati jalan yang agak sempit.
posisi bus ini kalau ketemu mobil pribadi itu harus ganti-gantian gitu loh. Harus ada yang berhenti salah satunya. Dan itu posisi lagi agak rame. Di daerah mana ini? Di daerah Tangerang. Ini jalannya sempit gitu. Nah, kita santai nih bus. Gak tahu kenapa ini mobil pribadi di depan. Ini udah tahu jalanan sempit, dia kenceng. Yang lain tuh pelan, gantian. Ini dia agak kenceng. Akhirnya kita belok ke sini, dia mungkin kurang imbangi gitu ya. Di kirinya sebenarnya belum mentok gitu, masih bisa ke kiri lagi. Kena lah, der. Bumper depan tuh penyok, ketabrak bus kita. Bus kita juga penyok, cuman nggak parah. Cuman mobil dia tuh parah penyok, sampai pintu sopir itu udah nggak bisa dibuka, kekunci gitu karena ketabrak krak gitu, sampai nggak bisa kebuka. Turun, udah keadaan rame kan, marah-marah tuh orang itu. Oh yang bener lo bawa ini, macam lah segala macam omongan kasar. Akhirnya saya turun ke sana, Pak ini aja deh, ini posisi rame. Udah mending kita selesaiin di pesantren aja, kita mau bawa sewa nih ke pesantren. Nggak jauh kok, udah deket nih posisinya. Nanti lu kabur. Enggak, mobil kita segede gaban, kelihatan. Nggak mungkin kabur gitu. Nah akhirnya tuker-tukeran nomor awalnya. Barang dia buat mesti biar gak kabur. Kalau udah aktif. Antar dia ngikut dari belakang kan. Nah nyampe lokasi tujuan, wah terjadi perdebatan lah tuh. Pokoknya si orang ini tuh ngeyel, pengen ganti rugi. Akhirnya nelpon ke bos kita kan. Udah, kalau bos kita tuh agak unik gitu orangnya. Udah kalau orang yang ngeyel tabrakin lagi aja, biar hancur. Tenang aja, kita punya asuransi gitu. Berapa sih mobil pribadi, ganti aja. Jadi emang gitu gayanya sih, baik orangnya, cuman gitu gayanya. Udah nggak usah mikirin apa-apa, tenang aja, nanti semua biayanya saya ganti, suruh sini aja datang ke pool katanya gitu. Beres mungkinnya itu ya masa itu. Kalau saya masih di depan tuh masih beresin bekas tabrakannya tuh, saya lap-lapin tuh kondisi mobil itu tuh. Beres mungkin udah kata sepakat, akhirnya pulang si orang yang ketabrak ini. Oke. Itu debatnya tetap di dalam mobil orangnya? Oh enggak, di luar maksudnya. Kan nggak bisa kebuka tadi. Ada pintu samping sebelah keluar. Yeah. Udah kelar, kita arah kembali ke pool ini. Itu kan sore. Kan malamnya ini kita mau ke Jogja. Nganterin rombongan pejabat ke Jogja buat ngedrop doang, tapi jadi kita nganterin dari Jakarta itu ke Jogja itu cuma ngedrop ke salah satu hotel di Jogja, habis itu pulang dalam keadaan kosong. Nah karena kita itu di lingkungan supir itu kita kayak yang udah tersugesti bahwa kalau misalkan hari ini lu apes, diem dulu sehari. Oh, barusan apes itu ya? Ini kan udah apes nih kita nabrak. Itu diem dulu sehari, jangan dilanjut katanya. Udah istirahat dulu. Apa mitosnya? Mitosnya nanti kecelakaan lebih parah. Mitosnya. Jadi kayak yang udah tertanam sugesti itu loh di kita itu. Ya saya ngobrol kan sama Bang Jack. Aduh Bang Jack gimana nih? Ini kita udah nabrak, udah mana malam mau berangkat ke Jogja. Akhirnya nelpon bos sampai bos pun nyari armada lain awalnya, biar kita besok istirahat dulu benerin mobil. Tapi waktu itu si sewanya nggak mau. Jadi sewanya ini maunya mesen ke kita, ya harus kita yang berangkat, nggak mau dipindah ke armada lain. Oke. Meskipun diganti yang lebih gede apa lebih gimana gitu, nggak mau. Nah sementara kondisi bus yang satunya lagi ini udah full, dia juga lagi keluar, nggak bisa gantiin. Akhirnya nggak mau kita harus berangkat lagi dalam kondisi mobil yang masih penyok itu, bekas tabrakan itu. Udah ngobrol, udah bismillah aja kata busnya, sambil ambil surat jalan kan kita. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Ini udah saya usahain sebenarnya, udah nyari armada lain, PO lain, cuman sewanya nggak mau, tetap pengennya kita yang jalan. Ya udah terpaksa kan ambil surat jalan sama uang bensin tuh. Berangkatlah malam itu. Perjalanan malam dari Jakarta ke Jogja itu nggak ada apa-apa bang, normal perjalanan, gitu jalan sampai kita masuk tol itu kondisi macet, agak macet gitu ya, macet sampai akhirnya pelan-pelan akhirnya kita lihat, oh ada yang kecelakaan di depan. Dilihat kita ada depannya, itu kelihatan
mobil sama truk tronton kecelakaan, entah gimana tragedinya saya nggak ngerti ya, tapi itu ada satu korban yang ini udah putus, kelindes. Jadi kan agak aneh gitu. Ini posisi di mobil loh. Kalau misalkan di motor kan masuk akal ya orang kelindes. Ini di mobil kok bisa kelindes? Agak aneh. Entah gimana kecelakaannya, dan tuh mobilnya juga hancur. Itu di daerah mana? Masih tol Cipali. Masih tol Cipalian. Udah hancur. Nah, sugesti kita makin kuat lagi kan. Aduh, kok lihat yang kayak gini. Udah pagi kita nabrak, malamnya kita berangkat lihat orang kecelakaan. Udah nggak apa-apa, udah jangan tersugas nanti jadi kenyataan. Udah bismillah aja berangkat. Orang-orang para pejabatnya juga lihat kecelakaan. Wih, ngeri. Sampailah kita di salah satu hotel di situ. Kita ngedrop, ternyata dia cuma naruh barang doang ke hotel itu. Ke hotel itu ngedrop, cuma naruh barang doang, terus ikut lagi minta dianterin ke stasiun. Turunin di sana, udah kelar. Kita bisa pulang. Nah, waktu itu kan kondisi masih sore ya. Pas sampai sana itu. Saya ngomong ke Bang Jack, apa kita istirahat dulu aja deh di sini buat ngindari perjalanan malam. Biar besok pagi-pagi kita berangkat. Tapi istirahat di mana di sini? Udah itu kan parkiran banyak. Udah nggak apa-apa semalaman di parkiran mah gitu. Misalnya istirahat dulu. Cuman si sopir saya ini enggak, udah langsung pulang aja. Insya Allah masih kuat. Ini Pak, langsung pulang, kondisi malam. Ya nggak apa-apa. Pulanglah kita di jalan biasa dalam kondisi kosong ini. Sampai udah jauh kita ngelewatin Alas Roban. Yang kata orang tuh udah terkenal angker gitu ya. Iya. Kita ngelewatin Alas Roban, biasa di jalur yang lurusnya. Masuk lurus, agak jauh tuh udah masuk Batang. Ini gangguan di belakang ini muncul lagi. Tiba-tiba suara bluk di belakang, kayak orang jatuh. Oh, apa yang jatuh? Saya ngecek kan ke belakang, nggak ada apa-apa Pak. Tapi kita dengar itu jatuh, suara orang jatuh. Duduk lagi, musik kencangin lagi gitu. Kedengeran lagi, suara orang nangis lagi. Ada suara orang nangis lagi. Ah udah cuekin aja. Karena kita udah paham sebelumnya ngalamin ini. Udah cuekin aja. Nah akhirnya musik yang tadinya dangdut, kita ganti murotal tuh Bang. Kita ganti murotal. Ganti surah baca Al-Quran gitu kan. Udah jalan. Pas di perjalanan malah kita nyium aroma melati. Kenceng banget aromanya. Kok bau melati? Ya logika ya, nggak ada pengharum aroma melati gitu. Bus, rata-rata pengharum jeruk kayak gitu melon. Dan kita nggak pernah beli yang aneh-aneh, pasti wanginya cuma jeruk melon gitu. Kok ini melati kencang banget wanginya? Ini melati nih gitu. Masih dibiarin, berubah bau aromanya nih. Jadi bau bangke. Nah pas bau bangke ini, bau bangke nyengat banget. Kayaknya kita berhenti dulu deh. Ini kayaknya kita agak-agak bener nih. Udah berhenti dulu nyari warung. Nah kita jalan. Di sana itu wilayah apa ya? Pokoknya masih daerah Batang gitu. Ada warung-warung berjajar tuh Bang. Wilayah situ tuh. Ini biasa jalanan ini kalau sering dilewati yang karoseri mobil. Karoseri mobil yang belum ada bentukannya tuh. Yang cuma ada orang doang sama bodi doang. Itu setelah Alas Roban ya? Iya setelah Alas Roban, setelah lewatin. Kita berhenti di jajaran warung paling akhir. Jadi ini warung, deretan warung, belakangnya tuh hutan. Pohon-pohon jati itu. Warung-warung ini semuanya tutup. Nah di ujungnya ada yang buka satu. Kita berhenti di sana. Parkirin mobil, berhenti, turun. Biasa gitu ke warung. Bu, kopi. Ngopi, kita sempat makan mie juga di sana. Supir saya sempat tiduran.
agak lama. Jadi di sana tuh istirahat agak lama. Sampai ada satu armada bus itu parkir di belakang bus kita. Jadi ini warung, ini bus kita nih. Dia ke sini, parkir di belakang, tepat di belakang. Nah, sopir sama keneknya tuh turun, nyamperin kita. Bang, kenapa mobilnya? Kalau kita sesama sopir itu kan solidaritasnya kuat banget gitu. Jadi kalau lihat apa-apa di jalan tuh saling bantunya kuat. Karena kondisi saat itu jalanan sepi dan kita sendirian parkir di situ. Jadi mungkin perkiraan dia mungkin bus kita trouble. Makanya dia berhenti mau bantu. Oh enggak apa-apa nih lagi ngopi, sini aja dulu istirahat. Nah, si sopir sama keneknya ini lihat-lihatan. Dengan muka yang aneh gitu loh. Ngopi. Bang, mending gak usah lama-lama di sini deh, katanya. Udah langsung jalan aja, kata sopirnya. Terus saya sama sopirnya ini dibawa ke samping mobil bus ini. Jadi ini warung, ini kan ke samping ini kan kelihatan. Sini bang. Dibawa ke sini, bisa dibilangin, bang, nggak ada warung yang buka. Jadi menurut penglihatan dia tuh, kita itu lagi duduk di warung yang tutup, nggak ada warung buka. Makanya dia ngira bus kita itu trouble. Iya. Karena warung itu tutup semua dan kita lagi tiduran di situ gitu. Di kondisi yang udah sepi, belakangnya hutan. Saya kan lihat gitu kan, lihat ada ibu sama ibu sama suaminya gitu yang ngelayanin kita, ngelayanin bikin mie, bikin kopi gitu. Enggak, itu buka kok. Bang, udah mending langsung jalan aja. Kayaknya ini udah gak bener nih, langsung jalan aja. Oh, ya udah deh, mending jalan aja. Saya bilang ke supir kan, kenapa yuk jalan yuk. Nah si bus ini langsung dia duluan jalan. Saya sama supirnya tuh bayar apa yang kita makan. Jadi transaksi kita kelihatan. Masih ada. Masih buka. Hah? Makanya kita nggak percaya orang kelihatan buka gitu. Dibilangin nggak ada warung yang buka. Masih transaksi, ini berapa bu? Ini sekian, bayar. Nah ini ada 2 versi nih. Versinya supir yang dia lihat itu suami sama istri. Oke. Berdua doang. Tapi yang saya lihat itu ada anaknya 2. Yang satu lagi di ayun kecil, yang satu lagi main di bawah. Di dalam warung itu? Di dalam warung itu. Warung kan kecil bang. Iya. Jadi belakang tuh kelihatan semua. Tapi supir saya enggak, itu berdua. Di perjalanan tuh ngobrol. Jadi pas itu tuh udah bayar, kita masuk. Kan di sini nggak ada pintu nih, pintu sopir. Kita muter ke sini dong, ke kenek itu. Masuk, karena penasaran, kita lihat lagi tuh warung. Begitu mau jalan, lihat lagi, beneran tutup. Hah? Beneran gak buka. Secepat itu? Secepat itu. Kan secepat itu, ini bus. Kita transaksi ini bayar. Iya. Kita ngebelakangin kan, ngebelakangin buat masuk ke bus. Masuk, duduk, karena penasaran nengok, beneran tutup. Jadi itu udah gubuk, gak ada apa-apa. Gak ada warung. Di situ kan akhirnya ngobrol sama bang, beneran tutup. Tapi tadi beneran kan lihat orang kita makan, kita ngopi. Di situ ada, kata bang Jack ya, di situ ada suami sama istri berdua. Ah, sama anaknya 2. Enggak, saya cuma lihat 2, suami istri doang. Jadi ada versi itu ya. Iya. Pas ngelayanin gimana? Normal. Nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Ngelayanin hanya dari mana mas? Interaksi. Bahkan pas bayarnya pun interaksi. Ya bu, makasih ya bu, ya sama-sama. Warung itu dari Alas Roban berapa menit kira-kira? Jauh gak? Agak jauh sekitar 15 menitan mungkin. 15 menitan. Karena itu kondisi sepi ya, agak cepat. Setelah nyium aroma bangkai ini kan ada agak nggak beres nih, kita melipir dulu. Akhirnya udahlah jalan. Dengan kita berdua tuh jalan tuh tatapan kosong. Gini pada bengong aja jalan. Bingung gitu loh. Mencerna apa yang sudah terjadi itu loh. Karena kita makan, kita ngopi.
Ini yang kita makan Kenyang apa? nggak? Kenyang, Ya. berasa. Nggak ada yang aneh sekalipun. Nah kita udah keluar tuh lewat jalur Perupuk kan, masuk tol Brebes, Bali lagi. Kita masuk tol lagi, itu keadaan udah malam banget. Nah di tol ini ada hal aneh lagi nih. Kita perjalanan normal, jadi kan di jalan itu kan ada 3 baris gitu ya. Ini yang lambat, tengah, sama yang cepat. Kita di jalur tengah, Bang. Kita bawa bus tuh lurus aja, udah di jalur tengah aja, dengan kecepatan yang nggak cepet-cepet banget, biasa gitu standar. Nah tapi di belakang kita ini mobil banyak banget, nggak ada yang nyalip kita. Kemudian di belakang tuh banyak banget. Saya liatin dari spion, ini kok mobil-mobil nggak pada nyalip kita ya. Coba Pak, pelanin gasnya. Pelanin. Ada nih dari kanan. Mobil pribadi gitu. Sebelah kiri temannya berdua gitu. Dia teriak-teriak ke kita. Woi tolol. Cuman karena kondisi di tol, jadi suara itu samar-samar gitu. Cuma tahu dia teriak-teriak ke kita sambil ngelakson yang ting 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 gitu. Cuma kedengaran klakson, gue sambil teriak-teriak. Kenapa Pak? Nggak tahu tuh orang, nggak jelas. Masih jalur dulu. Ada lagi, lewat lagi. Gitu lagi. Woi, bukan ngatain. Woi, tolong lu. Woi, ngata-ngatain kita lah, bahasa kasar gitu. Cuman memang agak kurang jelas gitu. Sampai beberapa mobil. Nah, dari kiri ini ada mobil yang nyalip juga. Coba Pak pelanin lagi gasnya, pelanin lagi. Ini dari kiri nyelip. Bukalah. Dia ngomong, "Woi goblok, bawa mobil yang benar, jangan nyelakain orang." Papa berhenti. Kok saya dimarahin ya? Katanya bawa mobil yang benar. Udah kita ke bawah jalan dulu, minggir dulu. Akhirnya kita ke bawah jalan. Ke bawah jalan, berhenti. Saya langsung turun, langsung ngecek kondisi bus kan. Sopir masih di dalam, masih santai. Ban saya cek-cekin, barangkali ada yang kempes atau ada benda yang keluar dari belakang. Bagasi masih kekunci, kata saya. Kiri kanan masih kekunci, ban aman. Nah pas saya ngecek ini, salah satu mobil pribadi di belakang. Nggak lama itu, parkir depan kita. Parkirnya tuh nggak rapih gini, tapi malang gini parkirnya. Langsung seret gini gitu. Turun orangnya tuh berdua. Woi turun lu, sopir saya kan masih di dalam gitu. Turun lu sini. Turun, sopir saya masih kondisi di belakang tuh. Karena dengar itu langsung ke depan kan. Sopir saya turun. Dimarah-marahin gitu. Lu bawa mobil yang benar, emang jalanan nenek moyang lu. Loh kenapa Pak? Saya dari tadi jalan benar. Benar apanya? Lu jalan sikat kiri kanan. Nah saya kan, enggak, bentar bang. Ini gimana nih? Ini sorry kita nggak ngerti apa-apa, kita lagi istirahat di bawah jalan kok marah-marah. Lu juga keneknya sama aja. Kalau jalan tuh yang benar mau di kiri-kiri, mau di tengah-tengah. Jangan semua jalan lu sikat. Bang, sumpah kita dari tadi itu di jalur tengah. Kita nggak kemana-mana nih. Jadi menurut pengakuannya dia, bang, kita itu bus ini oleng. Kiri, kanan, kiri, ke tengah. Makanya yang di rusuh gitu. Makanya yang di belakang ini mereka nggak pada nyalip. Jadi dia baru ada yang nyalip setelah kita turunin gas. Baru ada yang nyalip. Sumpah. Nah si orang ini kan gak percaya ya, karena dia liatnya begitu. Sumpah kasih. Saya di jalur tengah nih berdua, kita gak zigzag. Alah awas lu kayak gitu lagi, gue laporin ke PO lu, gue aduin nih. Karena ada nomor pengaduan. Bingung kan di situ kan kita. Orangnya pergi. Akhirnya kita bersandaran dulu tuh di bawah jalan. Nah kita kan istirahat dulu sambil sandaran gitu, minum air putih tuh udah. Bingung aja dengan rentetan kejadian itu. Udah tadi di bus kita nyium yang aneh-aneh, ada suara aneh-aneh, berhenti di warung yang aneh gitu kan. Sampai kita ngalamin kejadian ini juga. Ya bener kan? Apa kita ngantuk ya? Enggak kok Pak, saya beneran Bang. Sumpah kita tuh di jalur tengah, kita nggak zigzag, kita nggak rusuh. Tapi kok dimarahin. Nah lagi posisi lagi diskusi gini, ada mobil Avanza putih parkir di depan bus kita. Ini rapih parkirnya. Turunlah
dia bawa keluarga, kayaknya satu keluarga itu. Turunlah bapak-bapak dengan pakaian kayak Pak Ustadz gitu. Nyamperin kita. Bang, kenapa? Enggak Pak, nggak apa-apa, ini tadi kita kok ada yang marahin ya. Jadi percakapan sama orang ini tuh langsung to the point banget. Nggak yang basa-basi. Bang, lihat nggak itu di atas bus? Kita kan lihat kan, lagi posisi gini kita lihat ke bus. Emang ada apa? Nggak ada apa-apa. Kuntilanak. Tapi kita berdua tuh waktu itu nggak lihat. Nah si bapak ini dia lihat katanya ada kuntilanak. Makanya kamu berasa lurus tapi mobilnya dibikin zigzag. Oh, dia. Aku tahu bapaknya. Tahu. Kan kita cerita. Tadi kita ada yang marahin gitu. Terus gimana nih? Ada air nggak? Saya kan masih nyimpan aqua botol. Ada satu. Saya kan ambil satu botol aqua tuh masih. Bapak ini baca-bacain. Ini kamu cepret-cepretin hari ini ke semua bangku bus, ke pinggiran bus, semua roda-rodanya. Cepret-cepretin tuh sedikit-sedikit biar cukup. Rodanya cepet-cepetin, bos, bangkunya satu-satu. Nah si bapak-bapak ini pas habis doain itu langsung pamit. Jadi emang bisa dibilang misterius juga nih orang itu, cuma datang nanya kenapa, terus tanpa basa-basi gitu. Di sini saya langsung kasih aja cepet-cepet. Udah dia langsung pulang. Pas pulang saya masih nyepret-nyepretin itu. Masuk lagi ke mobil ya. Nah tapi bagian atas ini saya lupa, nggak dicepret bagian atas. Jadi cuma pinggir kaca, jadi nggak naik ke atas. Udah kita udah agak tenang nih, karena udah diberesin lah tadi kan sama ada orang ngerti tuh. Pas ke posisi lagi agak kencang, itu jarak udah agak jauh tuh dari situ tuh. Tiba-tiba aja bus di depan kita ngerem ngedadak. Padahal kondisi jalan malam itu sepi di tol Cipali itu sepi. Maksudnya paling ada beberapa mobil lewat lagi. Tiba-tiba ngerem mendadak, kita kaget dong langsung. Tabrak belakang. Udah gini. Kan. Udah bingung ini gimana. Kaca sampai bumper depan itu udah hancur lah. Dua kaca kita tuh sen tuh hancur. Kaca mobil kita juga udah retak kondisinya. Tapi nggak yang sampai pecah itu. Cuma retak gitu, retak semua. Lama tuh duduk. Akhirnya turun, saya cek. Si keneknya juga turun dia. Ke saya kan nyampir ke itu belakang. Mobil dia itu cuma penyok bagasinya aja karena ketahan sama bumper. Yang parah tuh mobil kita, hancur semua tuh depannya. Ya karena bus sama bus ya, kita bisa ngobrol baik-baik gitu. Dan dia juga ngakuin lah, dia ngerem ngedadak. Katanya sih, ya maaf, ini saya tadi ngelihat ada hewan lewat, kata dia. Mungkin ada babi atau apa ya lewat. Maka dia ngerem ngedadak. Udah kita selesai itu ngobrol-ngobrol, Bang, poolnya di mana? Poolnya di sini. Udah, ini nanti kita beresin aja lah. Soalnya dia masih bawa sewa kondisinya. Sesama bus pariwisata. Kondisi dia mau nganterin sewa dulu nanti ke pool katanya. Kita di situ saya ngecek kan kacanya, ini aman nggak nih kalau dibawa lanjut. Ngerinya pas jalan pecah ke kita kan bahaya. Cek aman sih, aman. Jalannya jadi kita pelan jalan sambil nelpon ke bosnya. Duh gimana sih kalau bisa nabrak? Dan nanti cerita di pool aja. Nyampe pool tuh udah ada matahari lah, udah agak siangan. Pas kita masuk ke garasi itu, orang-orang yang di bedeng ini liatin semua. Wah kenapa itu si Paul? Kok mobilnya bisa pecah begitu? Dan retak. Pada ngerumun kan akhirnya. Turun, biasalah pada nanya, kenapa? Tabrak dari belakang. Dicek, dibersihin. Nah di situ itu ada orang yang ngerti lah di lingkungan bedeng ini, ada satu sosok orang yang ngerti itu, yang misal kalau kesurupan dia yang nanganin.
Dia ke sana juga lihat. Astagfirullah katanya. Untung kalian masih hidup. Dia bilang gitu. Untung kalian masih hidup katanya. Ini nggak kenapa-napa bisa nyampe sini. Untung di jalan ada yang nolongin nih. Kita kan kaget ya. Kok tahu? Kok tahu di jalan tadi ada yang nolongin kita, suruh nyepretin aja. Udah ke bos kita. Udah bos, tenang. Mobil mah bisa diperbaiki lagi katanya. Ini mah nggak parah. Diganti nanti berapa bulan juga ganti. Untung nggak sampai meninggal. Untung ada yang nolongin. Ini kalau tadi di jalan gak ada yang nolongin, udah nggak tahu nih bus hancur, orangnya dua-duanya nggak ada, mati aja di jalan. Bilangnya gitu. Ini ada yang ganggu. Jadi menurut orang ini yang ngerti ini, dia itu di atas. Karena saya lupa yang atas itu nggak dicepret. Jadi dia tetap ngikut. Akhirnya nyelakain lah. Tapi nyelakainnya yang nggak sampai parah. Karena di atas jadi cuma nabrak doang. Mungkin hewan yang lewat juga itu mungkin bikinan dia mungkin ya. Atau mungkin hewan asing nggak ngerti. Tiba-tiba intinya kita kecelakaan itu aja. Dituarin, beres-beresin gitu kan. Jadi selama hampir 2 minggu itu kita nggak narik tuh, benerin mobil, didempul segala macam sama orang yang ahlinya kan. Didampingi. Pikiran saya karena ini udah diruat itu ibaratnya, udah diusir gitu, si makhluk ini, kuntilanak ini, udah aman nih. Ternyata pas saya beres-beres di malam hari, pas saya bersihin kaca di malam hari, nongol lagi. Masih ada. Jadi analisa saya ini bang, kemungkinan ini 2 sosok yang berbeda. Yang sosok di penunggu situ itu masih ada, dia nggak ngikut kita ke Jogja. Nah yang mau nyelakain kita itu sosok baru yang ngikut dari pas lewat Alas Roban. Wah gila ya juga sih. Mungkin analisa saya, karena masih ada waktu pas saya bersihin kaca tuh dia di pohon asem lagi duduk. Ada. Tapi kan emang di pool kan ada 2. Ada 2 bus sih ya. Enggak, ada 2 sosok. Ada 2 sosok ya. Kenapa lu bisa bilang ini yang dari Alas Roban? Karena sosok dua-duanya ini masih ada. Oke. Yang nampakin muka dengan yang Iya. tidak nampakin muka itu masih ada. Dan yang di dalam bis ini yang lo lihat beda lagi. Yang di dalam bis ini kita nggak ngelihat wujudnya. Karena waktu disuruh nengok itu kita nggak ngelihat apa-apa. Cuman si bapak orang pintar ini kuntilanak. Bukan yang pas udah diruat yang pas yang diruat. Pas udah diruat ini yang bus ini kita nggak, yang pas kecelakaan kita nggak nemu sosok itu gitu loh. Oke. Tapi sosok yang penunggu di sini itu ketemu lagi. Paham. Awal sih masih curiga, kan ada 2, mungkin yang satunya. Tapi yang satunya juga masih nongol lagi gitu. Hanya mungkin bukan ini analisa saya. Nah udah tuh benerin. Dan di pool ini tuh ya orang-orang pool ini juga ngalamin gangguan-gangguan kuntilanak seperti itu. Kalau mereka itu lebih seringnya di kamar mandi. Jadi pas mandi kayak ada suara nangis. Terus dia kadang nampakin. Oke, berarti gitu intinya sih. Yang nyelakain itu kemungkinan sosok yang dari Alas Roban. Kemungkinannya sosok yang berbeda dari yang penunggu gitu. Nah, sosok yang di Alas Roban itu ngikut gak sampai pool, sampai setelah diruat itu masih ada gak? Ya, awalnya dia ngikut sampai pool. Iya. Sampai akhirnya diruat, tapi setelah diruat itu dia nggak ada. Oh, nggak ada. Diruat, udah bersih, udah nggak ada di situ. Oke. Karena penunggu yang ada di pool, yang 2 sosok kuntilanak itu nggak pernah nyelakain lah intinya. Iya, dia cuma jahil, memang jahil gitu, memang suka. Tapi dia nggak pernah nyelakain sosok itu. Jadi orang pintar ini juga cerita kan. Orang pintarnya juga cerita. Ini sosok yang di sini tuh nggak, iya jahil, cuman nggak membuat orang celaka. Oke. Nah, tadi kan lu bilang kalau ada seseorang yang bisa di lingkungan pool ya, atau apa, bedeng itu. Nah, lu cerita gak kalau lu tuh ketemu sama 2 sosok ini ke orang pinter ini? Cerita. Apa kata dia pada saat itu? Ya itu yang dia bilangnya itu emang penunggu di sini. Oh, yang awal-awal. Oh. Jadi cerita ke dia juga. Oh, itu dia yang ngomong. Itu udah biasa. Udah biasa, itu penunggu sini. Apalagi anak baru kayak kamu gitu. Itu memang sering digangguin.
kenapa pada saat lu masuk malah banyak kejadian di bus? Nah itu juga agak bingung tuh Bang, soalnya sebelum saya jadi kondektur itu bus aman-aman aja, nggak pernah sampai diganggu masuk ke dalam bus. Nah tapi ketika saya ke sana, di kamar saya diganggu, di bus diganggu. Saya juga nggak ngerti ya, kata orang sih saya itu rentan terhadap makhluk-makhluk kayak begitu. Tapi nggak tahu lah itu benar apa enggaknya. Makanya pengalaman horor saya juga lumayan banyak. Karena katanya sih rentan. Apa karena lu nggak bisa ngaji lagi? Aduh. Nah paling cerita lu sampai sini aja Bang ya. Nah, buat kalian nih yang pengen tanya lebih lengkap lagi, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Bang Paul. Ada di mana Bang? @paulinun17. Paulinun17. Oke. Atau bisa juga langsung komen aja di bawah, nanti Bang Paul bisa langsung komen. Oke. Dan Bang Paul ini juga mau promo gak Bang? Ada yang mau dipromoin gak? Paling ada channel YouTube juga. Nah, jadi saya ini lagi bikin satu playlist tentang kayak autobiografi horor saya gitu. Jadi saya cerita di beberapa channel, nanti saya bikin playlist diurutkan sesuai dengan urutan kejadian yang saya alami. Nah, itu ada di channel Bincang Gaib. Bincang Gaib. Bincang Gaib. Teman-teman yang suka dengan cerita horor saya bisa ke channel Bincang Gaib, di situ ada cerita-cerita dari Bang Paul. Oke. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu Bang Paul, makasih udah datang di Lentera Malam, dan gue rasa kali ini cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Paul dari Bincang Gaib.